Suka kode. Kalau pindah rumah, nanti tembok ini harus dibongkar dan dibawa.
Halo, Siapa? Mawar halo? Bicara dong? Mawar halo? Mawar? Gak diangkat. Telepon lagi, telepon lagi. Mawar, Mama gak tahu apa yang terjadi. Apapun yang mau kamu lakukan, Mama dan Papa selalu dukung kamu. Baik dalam hal perasaan maupun pekerjaan. Masalah kecil pasti ada. Bagaimanapun jangan lakukan hal yang menyakiti diri sendiri. Tengah malam telepon mama ganggu dia. Ia kena marah bos. Atau bertengkar sama pacar. Kamu tahu gak mama semalam khawatir banget. Telepon kamu gak diangkat, baca buku petunjuk. Belajar lama baru bisa kirim SMS. Sudahlah, anak lagi gak enak hati, jangan dimarahin. Gak boleh dimarahin, apa dia telepon terus tidur nyenyak. Kamu malah semalaman gak tidur. Kamu dari kecil bikin mama gak tenang. Kita udah tua. Gak tahan kamu bikin kaget gitu. Kalau mama jadi sakit, aku gak bakal maafin kamu. Dan kamu beliin mama HP jelek apa? Gak ada input tulisan tangan. Aku beliin yang baru deh. Beli apa, jangan dengerin Papa. Tenang dulu, makan dulu. Tenang. Sudah makan dulu. Makan dulu baru ngomong. Proyek tahun ini menurutku sangat bermakna. Dan bekerja sama dengan Anda sangat berharga. Jangan banyak cium pantat, aku kasih tahu tahun depan lebih capek. Tunggu aja, oke? Gak minum alkohol, pesen minuman aja, mau apa? Ginger ale. Ginger ale gak dingin. Bulan depan aku ke Jerman dinas. Ini aku tukar dengan tugas enak ke Sydney. Kamu tahu kenapa? Meskipun jadwalnya sangat padat. Tetapi ada satu hari.
Aku bisa pergi ke Paris. Tenang saja. Bukan untuk membujuk kalian rujuk kembali. Meskipun kalian sudah berpisah begitu lama. Tapi aku tahu hatimu masih sangat sedih. Masih ingat bagaimana kamu menasihatiku dulu. Aku tidak ingin kamu kehilangan nafsu makan karena sedih. Juga tidak ingin kamu minum tanah karena haus. Kita harus menghilangkan penyakit hati ini sampai ke akarnya. Baru bisa memulai hubungan baru. Sudah lama hilang. Tidak pacaran juga bukan karena dia. Kamu harus memberikan penjelasan kepadanya. Ada pesan yang ingin disampaikan kepadanya. Di laci kamarku ada gantungan kunci beruang kecil. Tolong berikan kepadanya dan juga beritahu dia nomor telepon Shanghaiku. Kakak datang saja, tidak perlu repot-repot membawakan barang. Tidak bawa apa-apa, hanya camilan khas Beijing, mungkin di Paris tidak ada. Silakan masuk, terima kasih. Rumah agak berantakan, sedang bersiap-siap pindah-pindah. Bagaimana kalau kita letakkan barang-barang ini lalu pergi ke restoran di bawah untuk duduk-duduk? Tidak perlu, sore ini, aku naik kereta tidak bisa lama-lama. Minum apa, air saja. Lingkungannya bagus. Ini rumah sewa teman kerjaku. Dulu kami tinggal bersama. Terima kasih. Kenapa pindah? Punya pacar jadi tidak nyaman ya? Tahun ini aku naik jabatan. Sekarang pekerjaan memang lebih santai. Tapi pacaran. Di bawah sini cukup ramai. Bagaimana kabarnya? Akhirnya bertanya tentang dia. Dia juga masih sendiri. Dia mengundurkan diri dari Qingting. Lulus ujian masuk pasca sarjana psikologi di Fudan. Sudah belajar beberapa lama. Kenapa tiba-tiba dia ingin belajar itu? Dari kecil dia sudah suka macam-macam. Tidak ada yang tidak ingin dia pelajari. Sekarang dia berubah. Suka berbicara. Tenang-tenang saja. Aku tahu kalian berpisah karena jarak. Tapi kalian berdua masih sendiri. Jadi, tentu saja kalau masalah jarak jauh ini tidak diselesaikan. Ngomong apapun percuma. Jadi aku datang ke sini cuma mau nanya ke kamu. Bisakah kamu mengalah sedikit? Gimana caranya balik ke Beijing? Asal kamu setuju balik ke Beijing. Urusan Megui aku yang urus. Dia memang belum bilang langsung ke aku, tapi dia masih kontak sama Geng Seng. Kita bisa lihat dia masih ada perasaan sama kamu. Lalu usaha aku selama ini di Prancis kamu yang begitu hebat. Pasti bisa cari kerja yang lebih baik di dalam negeri. Lagi pula perusahaan kamu kan ada cabang di dalam negeri. Aku juga dipindahkan dari cabang sana. Kamu nggak tahu. Aku sudah berusaha keras untuk dapat posisi ini. Apa kamu benar-benar rela ninggalin adik aku demi kerjaan?
Mas. Kita sama-sama pria. Berempatilah. Kalau itu kamu, bisakah kamu melakukannya? Paris, buat aku bukan cuma soal kerja. Ini adalah karir aku. Pria kan seharusnya membangun karir dulu baru berkeluarga. Seperti bapak aku, dia membuat pilihan yang tidak bijaksana. Lihat saja dia sekarang. Jujur saja, dia cuma seorang pengangguran tua. Aku tidak boleh menjadi seperti dia. Biar ibu aku seumur hidup memandang rendah aku. Guodong. Aku selalu tidak percaya omongan soal pasangan sempurna. Sampai aku lihat kamu dan Megui. Sangat disayangkan. Benar-benar tidak ada kemungkinan lagi. Megui. Bisakah kamu datang ke Prancis? Nanti waktu turun ingat tangan harus terbuka. Jangan cuma satu sisi, kalau cuma satu sisi gimana kamu bisa lewat? Terbuka kan? Setelah terbuka kaki secara alami akan naik. Benar kan, coba kamu coba. Benar. Aku mengerti. Aku pergi dulu. Sebenarnya aku bisa mengerti kamu. Lihat saja nama kita berdua. Satu Guodong pilar negara. Satu Zhenhua membangun Tiongkok. Dengar saja ini, nama yang diberikan tanggung jawab besar. Mawar itu bagus ya, keindahannya tak ada habisnya. Wanginya datang sendiri, pergi saja jangan diantar. Hampir lupa ini. Dia yang suruh kasih ke aku. Bikin kaget aja kan bilang jangan jemput. Kurus ya. Makan di kantin kurang enak atau gimana? Ayo bawa aku lihat sekolahmu, duduk sana. Geser dikit. Masih main gaya gitu. Kakakmu dulu itu idol. Sekarang udah jadi aktor serius, main pacar kamu lagi nggak cocok. Biarkan mereka pikir aku cari orang kaya. Putar-putar 2 tahun, balik lagi makan di kantin sekolah. Dulu mama suruh kamu kuliah S2 kayak suruh jadi biarawan. Dulu aku nggak tahu mau belajar apa gimana mau tes. Bagus kok, skill banyak nggak ada ruginya. Uangnya cukup nggak? Kalau kurang bilang ke kakak jangan sungkan. Aku kasih bunga aja kayak tabungan biasa. Tabunganku cukup, jangan mikir mau kasih pinjaman. Nggak mau tanya ketemu dia nggak? Orangnya kurusan, lebih dewasa dari dulu. Naik jabatan. Sekarang jadi manajer bagian pemasaran. Pacaran nggak dan? Dia bilang ke aku. Jangan bilang nggak mau dengar.
Sebenarnya aku udah ngerti. Ngerti apa? Lihat deh dulu aku sama dia aku merasa. Dia egois ya kan? Dia harusnya naruh aku di urutan pertama. Tapi sekarang lihat. Dia benar. Orang harus egois, harus naruh diri sendiri di urutan pertama. Cinta diri sendiri dulu baru bisa cinta orang lain. Kamu beneran mikir gitu? Tentu egois itu banyak jenisnya. Dia itu ngejar kepuasan dari prestasi karir. Kalau aku ngejar kebutuhan emosional. Masalah kita berdua itu, semua naruh kebutuhan sendiri di urutan pertama. Dari sisi itu, aku juga egois. Nggak naruh semua tanggung jawab ke dia. Kamu udah dewasa. Jadi kamu nggak usah khawatir sama aku. Aku sekarang nggak mau pacaran. Aku rasa kayak susu aja single juga enak. Cukup jelas. Su Gengseng bilang dia nggak mau pacaran ya. Aku cuma penasaran aja, tanya-tanya aja. Aku peringatin kamu ya. Jangan pakai temenku buat tempelin luka. Terus aku jadi tempelin lukanya boleh nggak? Bukan, aku rasa dia orangnya baik. Lumayan unik. Kan kamu bilang dia galak, nggak ada sisi feminimnya. Tapi sekarang aku rasa dia pengertian banget. Dewasa dan bijaksana. Cepat dan tegas, nggak bertele-tele. Aku cuma ngasih penilaian objektif aja. Kamu suka dia ya? Secara teori dia bukan tipeku. Tapi entah kenapa aku sering kepikiran dia. Kamu bantuin aku analisa dari sisi profesional dong. Perasaanku ini, suka atau cuma penasaran aja? Lihat nih. Kamu pernah suka sama orang yang gak terjangkau kan? Kamu juga pernah disukai sama orang yang gak terjangkau kan? Ini pertama kalinya kamu ketemu orang yang selevel sama kamu. Nah, bantuin aku dong. Kalau gitu kamu temenin aku di Shanghai beberapa hari ya, aku tahu kamu datang. Aku udah beli tiket buat nonton pameran lukisan. Aku muter-muter buat ketemu kamu, udah minta cuti 2 hari. Kita makin di sini dulu. Abis itu, aku ambil barang-barang di kosan, kamu terus langsung ke bandara. Tiketnya mahal loh. Cari teman aja buat nemenin kamu nonton. Gak ada teman. Mawar mandiri itu nggak masalah. Tapi kita nggak boleh mengisolasi diri. Teman atau pacar, kita nggak boleh jadi insulator ya. Cepet makan, nanti kan mau ke bandara. Halo Pak Jiang. Keadaannya udah stabil, tapi hamil di usia segini. Masih ada risiko tertentu. Sebaiknya dirawat inap beberapa hari buat pemeriksaan lengkap. Oke, hubungan kalian apa? Dia bosku. Kalau nanti perlu operasi, perlu tanda tangan keluarga, bisa dihubungi nggak? Kamar 6 di sana, terima kasih. Gimana, keguguran nggak? Nggak keguguran kan, kamu udah tahu. Baru 2 hari lalu lihat dia muntah-muntah di kamar mandi sampai pusing 7 keliling. Kayaknya dia sendiri baru tahu waktu itu. Dia kan jomblo, siapa bilang dia jomblo? Bener juga, nggak ngomong bukan berarti nggak ada. Aku buruan suruh Ami hubungi kontak darurat karyawan. Coba lihat nomor telepon suaminya, jangan. Dia udah ngajuin cerai kok. Harus bilang apa nggak biar dia sendiri yang putusin. Suaminya orangnya gimana sih? Marga Gu? Kena waktu Tina sekolah di New York. Dia bisa masuk ke dunia seni juga karena suaminya yang ngasih jalan. Kenapa mereka nggak tinggal bareng? Perusahaan Pak Gu ada di Hong Kong. Tina nggak bisa ninggalin urusan di Beijing. Mereka udah pisah rumah lama banget. 2 bulan lalu Tina kan ke Hong Kong. Itu buat ngomongin soal cerai sama Pak Gu. Kayaknya waktu itu dia hamil. Masih mau cerai nggak? Buruan urus surat-suratnya.
Kok kamu belum pergi sih? Aku nggak salah lihat kamu benar-benar ngerti aku. Aku lagi mikirin itu dokter bilang boleh minum nggak? Operasiku kan bukan besok, ayo. Kok cuma 1 gelas punyamu mana? Berapa kali kamu minum alkoholku diam-diam? Aku nggak tahu ya, jangan pura-pura. Cepetan. Bersulang. Pak Jiang anaknya punya Pak Gu ya? Masa nggak punya siapa dong? Mantap, Pak Jiang masih jago ya? Siapa yang bilang tua Pak Gu? Dia kan udah hampir 60. Iya. Kamu bilang, si tua nanam di tanah gersang. Ternyata tumbuh juga. Pak Jiang, ada satu hal yang aku nggak ngerti. Hamil sama cerai ini. Dua hal ini kok bisa terjadi barengan? Xiao Sue. Kok tiba-tiba ke Hong Kong? Datang nggak bilang-bilang aku bisa jemput kamu. Ayo duduk. Lapar nggak? Kalau lapar aku suruh siapin makanan. Nggak usah. Ayo minum teh. Ini. Kamu tetap tanda tangan saja. Pengacara sudah bilang ke aku. Aku sudah tahu isinya. Sayang. Kamu cuma minta segitu aja? Masih ada saham kamu di perusahaan. Itu semua. Hasil kerja keras kamu selama ini. Sudah 8 tahun. Banyak kenangan indah. Kamu benar-benar nggak mau apa-apa? Nggak nyesel? Kamu sudah kasih aku banyak. Dari kamu, aku dapat wawasan, sumber daya, dan cinta. Cinta. Meskipun kita masih saling mencintai, tapi kita udah nggak bisa bersama lagi. Mending kita kasih kebebasan masing-masing. Tinggalin pasangan dan anak. Kamu nggak akan nyesel nanti? Karena kita udah ngomongin ini. Aku mau ngomong lebih banyak. Aku sama Laogu sebenarnya udah pisah rumah lama. Kita tinggal di Hong Kong dan Beijing. Dia nggak mau pindah ke Beijing buat aku. Aku juga nggak mungkin pindah ke Hong Kong buat dia. Tinggalin semua yang ada di Beijing. Kita berdua kan belajar seni.
Kamu bilang, buat karya dengan tema atau bebas mana yang bisa ekspresiin diri? Tentu aja bebas. Nikah dan punya anak buat aku kayak buat karya dengan tema. Aku sayang dia. Tapi aku nggak mau cuma jadi Nyonya Gu. Aku mau jadi diri sendiri. Jadi aku pilih bebas aja. Mau cari siapa? Xiao Sue. Biarin dia masuk. Maaf, bisa kasih kita waktu lebih? Apa yang perlu disiapin bilang aja ke aku. Oke, setengah jam lagi operasi. Semua perhiasan harus dilepas. Udah puasa kan? Udah oke, setengah jam ya. Terima kasih. Makasih ya. Tolong jaga dia baik-baik. Ingatkan dia untuk makan tepat waktu. Jangan biarkan dia minum alkohol. Tidak boleh minum alkohol di rumah sakit. Tidak semua orang mempunyai keberuntungan seumur hidup, bisa menemukan cinta sejati. Tapi aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan, banyak jalan yang harus ditempuh. Semua ini sama pentingnya dengan cinta. Sebelumnya kamu bertanya padaku, apakah aku akan menyesal? Kamu tidak akan menyesal. Kamu punya tekad untuk bertahan sampai akhir, dan juga keberanian untuk menerima kehilangan. Kirimkan ini kepada pengacara saya. Saya ingin bertanggung jawab atas proyek Amalhu Kejia. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Proyek perusahaan, bukan sesuatu yang bisa kamu tolak atau ambil sesuka hati. Sebelumnya itu masalah saya. Sekarang saya sudah siap, tapi proyek tidak mungkin selalu menunggu kamu. Pekerjaan juga bukan untuk menyembuhkan luka. Saya yang mengajukan putus tidak terluka. Yang pertama mengajukan putus seringkali yang paling terluka. Hanya setelah menumpuk kekecewaan, baru ada tekad untuk mengucapkan selamat tinggal. Proyek ini sudah saya serahkan kepada Haning. Lalu apa yang bisa saya lakukan?
Jika kamu benar-benar ingin bertanggung jawab atas proyek ini, pergi bantu Haning baik. Silakan ke sini. Baik, terima kasih. Xiao Jia. Dia biasanya seperti ini. Lukisannya sangat bagus. Sebenarnya dunia batin Xiao Jia sangat kaya. Dia hanya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Melukis adalah cara dia mengekspresikan diri. Terima kasih banyak telah menyelenggarakan amal ini. Tidak peduli berapa banyak uang yang bisa dikumpulkan, asalkan lebih banyak orang memperhatikan dunia batin anak-anak autis. Ini lebih berarti dari apapun. Bisakah saya menghabiskan waktu sendirian dengannya? Baik, saya akan mengambilkan air untuk Anda. Terima kasih, terima kasih. Baik, pameran lukisan Amal Hu Kejia. Lokasi pamerannya sudah ditemukan? Baru saja menerima penawaran dari galeri kandidat terakhir beberapa hari ini bisa dipastikan. Huang Yimei. Ada yang ingin kamu katakan? Menurutku hasil penjualan amal kali ini akan disumbangkan ke lembaga amal jadi. Mengeluarkan biaya untuk sewa agak disayangkan. Menurutku area kantor perusahaan kita bisa dimanfaatkan, seperti koridor dan ruang rapat. Saya juga sudah bertanya ke pengelola gedung, mereka bersedia meminjamkan lobi gedung untuk kita gunakan sebagai ruang pamer dan menggunakan lokasi kantor King Ting untuk memamerkan karya amal sebenarnya untuk perusahaan kita. Adalah promosi yang bagus. Ya, ini juga salah satu opsi kita. Menurutku dengan penjualan amal ini sebagai titik awal, kita bisa fokus pada proyek seni untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan menjalankannya dalam jangka panjang. Ide ini bagus. Selama tidak mengorbankan nilai artistik karya, dan profesionalisme kurasi perusahaan kita, saya mendukung. Proyek ini adalah proyek amal, bukan proyek komersial, tidak termasuk dalam penilaian. Tapi permintaan saya adalah, kalian semua harus serius. Baik, untuk hari ini sampai di sini rapat selesai. Apa kabar? Baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Ada banyak cara untuk meluapkan emosi. Kalau mau menangis bisa lari-lari. Saya bisa menemani. Terima kasih ya, Susu. Bagaimanapun juga kamu adalah orang yang saya rekrut. Saya juga harus bertanggung jawab atas kondisi kerjamu. Selamat pagi, Pak Jiang.
Masuk. Lukisan-lukisan ini semua kamu yang pilih. Cari saya. Yayasan Huang Yimei melakukan beberapa penelitian dan mengajukan sebuah proposal. Perusahaan memutuskan untuk menjadikan bantuan untuk anak-anak berkebutuhan khusus sebagai proyek jangka panjang. Kantor pusat juga sangat mengapresiasi dan siap memberikan dukungan dana dan promosi. Apa yang perlu saya lakukan? Ajari saya bagaimana berurusan dengan instansi pemerintah. Saya benar-benar tidak tahu. Oke. Kau mau resign untuk belajar psikologi. Dalam pameran ini kami bertemu dengan beberapa anak yang memiliki gangguan otak. Dan gangguan psikologis mereka sangat cerdas. Tapi tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Saya penasaran seperti apa dunia di dalam hati mereka. Tapi ini berlawanan dengan rencana karirmu di masa depan. Aku ingat seseorang pernah bilang padaku, hidup seharusnya tentang kebebasan dan kreativitas. Aku ingin mencoba. Kenapa tiba-tiba membuat keputusan ini? Apakah ada hubungannya dengan putus cinta? Ada. Tapi bukan faktor penentu. Cinta itu penting tapi manusia tidak bisa hanya punya cinta. Kalau tidak itu akan menghabiskanmu lalu kenapa? Tidak ada perubahan tanpa kerusakan. Putus cinta juga bukan hal buruk. Itu membuatku mengenal diriku yang baru. Membuat tujuan hidup baru. Aku ingin memperbanyak pengetahuan. Memperluas wawasan. Untuk kuliah S2 tidak masalah, tapi di Beijing ada banyak universitas 985.211, kenapa Bukannya harus ke kamu Shanghai? bilang aku tidak bisa hidup mandiri. Kali ini aku akan mandiri untukmu. Aku hanya asal bicara. Kamu pergi sendirian sejauh itu bisa tidak? Ayah bilang sebesar apa potnya sebesar itu pula pohonnya tumbuh. Baru bisa dewasa kalau meninggalkan rumah. Kerja yang bagus juga sudah kamu tinggalkan kalau nanti tidak bisa menemukan pekerjaan yang kamu sukai bagaimana? Manusia harus punya keberanian untuk membuat keputusan. Dan juga keberanian untuk menerima kegagalan. Kalau begitu aku harap kita bisa bertemu lagi. Bekerja bersama lagi pasti. Aku pasti akan berusaha keras. Kenapa tiba-tiba pergi? Lalu kapan perginya? Ini selimut bulu angsa untuk 4 musim. Lihat dulu, kalau ada yang kurang beli saja di sana. Di Shanghai ada segalanya. Selamat datang kembali. Terima kasih. Tidak perlu beli banyak-banyak seperti mengungsi. Anak pergi jauh, ibu khawatir. Anggap saja menemani ibu jalan-jalan. Meredakan kecemasan bukan. Aku sudah bekerja di Beijing selama 2 tahun. Shanghai juga bukan belum pernah ke sana bisa.
Seberapapun besarmu, kamu tetap anakku. Kamu pergi dari rumah di usia 50 tahun pun aku tetap khawatir. Ajak kamu makan dessert bisa mengatasi kecemasan. Masih memikirkannya. Dopamin bisa terus diproduksi selama 18 bulan. Kalian baru pacaran beberapa bulan. Itu saat yang paling subur. Kamu sekarang seperti gejala putus obat bagi perokok. Sakit itu pasti tidak terhindarkan. Kenapa kamu membahas topik yang sensitif ini? Terkadang rasa sakit. Justru karena kamu membuat keputusan yang tepat. Melepaskan itu tidak mudah. Sudah seperti menggoreskan pisau, mana mungkin tidak sakit. Kuliah adalah hal yang baik. Jurusannya juga bagus, ibu mendukungmu. Aku kira kamu akan menganggap aku berbuat semaunya lagi. Memilih jurusan secara sembarangan. Jurusan apapun tidak penting. Yang penting adalah menemukan cara untuk menyembuhkan diri sendiri. Contohnya ayahmu. Kalau dia sedih, dia akan merawat tanaman. Kakakmu? Bermain bola atau memancing. Kalau aku ada masalah dan merasa sedih, aku memasak. Begitu mesin penghisap asap dinyalakan, sepertinya semua masalah tersedot habis olehnya. Kalau kamu patah hati, pergilah belajar. Aku harap kamu patah hati berkali-kali. Tidak ada ibu yang mengutuk anaknya sendiri seperti itu. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya, tapi belum tentu semuanya ada benar atau salahnya. Apapun yang terjadi di antara kalian. Kamu tidak cerita, aku juga tidak bertanya, aku tidak memihak secara membabi buta. Namun aku mendukungmu sepenuhnya. Makanlah. Para mahasiswa baru angkatan 2003 yang terkasih, selamat datang. Tentu saja kalian sangat menantikan kehidupan kampus yang akan datang. Kalian pasti penuh dengan harapan. Untuk memastikan para siswa melapor dengan aman dan tertib, kami akan memberikan panduan untuk setiap langkah proses pelaporan. Jurusan kita melapor di depan sana, di sebelah sana. Baik. Permisi, apakah ini jurusan psikologi? Ya, baik, isi formulir dulu biar aku lihat. Apakah tanda tangannya di sini? Ada lagi untuk jurusan psikologi? Mahasiswa jurusan psikologi silakan ke sini. Fakultas Jurnalistik dan Komunikasi. Lalu belok kiri. Kemudian sampai di sini. Apakah masih ada yang harus melapor? Teman, kamu mau kemana? Biar aku bantu. Tidak usah, aku bisa sendiri, terima kasih. Fakultas Jurnalistik dan Komunikasi lapor di sini. Fakultas Jurnalistik dan Komunikasi ada di sini. Di hari-hari mendatang, kalian akan memulai perjalanan baru yang menarik. Bertemu teman-teman dari segala penjuru dunia.
Belajar pengetahuan yang kaya menjelajahi bidang yang belum diketahui. Hebat sekali, pasti atlet ya. Kamu juga orang utara ya. Makan roti kukus sejak kecil memang beda ya. Tampan sekali, mirip aktor siapa ya. Kalau kalian berdua ini menyambut mahasiswa baru atau memilih selir ya. Jangan membicarakan orang di belakangnya. Kami berdua kerja, kami bilang apa adanya. Tidak seperti orang lain diam-diam menginginkan tapi tidak bilang ya. Senior, malam ini ada film di auditorium, temani aku nonton ya. Malam ini aku ada acara. Kenapa setiap kali aku cari kamu, kamu selalu ada acara? Kapan kamu ada waktu luang? Ini baru aja semester baru mulai. Banyak acara penyambutan di fakultas dan klub, maaf ya. Baiklah. Kalau kamu sudah ada waktu luang, ingat kasih tahu aku ya. Ayo. Terima kasih. Maaf. Aku bilang kenapa kamu tidak pergi. Jadwalku penuh sampai Jumat. Apa yang lebih penting daripada kencan? Hulin hampir aja melempar bola cinta ke kamu. Kamu benar-benar tidak romantis. Bukan tipe yang aku suka, sibuk aja kamu. Suka tipe apa? Fakultas komputer, ya, teman kamu dari fakultas komputer. Siapa namamu? Bagaimana kabar susu belakangan ini? Sudah lebih dari sebulan sejak semester baru dimulai. Semakin terbiasa dengan iklim dan kehidupan di sini. Meskipun setiap minggu menelepon rumah, tapi ada beberapa hal yang hanya ingin aku ceritakan ke kamu. Menulis surat untukmu seperti merapikan pikiranku sendiri. Menghubungimu, kamu adalah tempat curhatku. Pertama, aku punya kabar baik, aku sudah dapat kerja. Jadi pelayan di sebuah bar bir Jerman. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Aku ingin lebih banyak berinteraksi dengan orang dan masyarakat nyata. Belajar sambil praktik. Baca buku melelahkan pikiran, kerja melelahkan tubuh. Setiap hari setelah kuliah langsung kerja. Otak dan tubuhku semua bekerja. Kembali ke asrama langsung tidur. Rasanya kembali ke kampus familiar tapi juga asing. Kenangan tentang buku dan kelas belum hilang. Tapi aku bukan diriku yang dulu lagi. Kuliah semester 1 tidak banyak. Saya ingin mengisi waktu sebanyak mungkin selain bekerja, yaitu mendengarkan kuliah, menonton film, dan pergi ke perpustakaan. Di sekolah selalu membuat orang merasa puas. Kurangnya orang di hati. Secara alami juga mengurangi banyak bentrokan. Menjadi lebih tenang. Halo, Anda bisa memesan sekarang. Apa yang Anda butuhkan? Ini bagus. Minuman apa? Ada yang lain? Baik, tunggu sebentar. Lin Hao. Pekerjaan mengajar yang kamu rekomendasikan, sebelumnya saya tidak bisa melakukannya. Mungkin tanya teman lain. Kamu tidak mengajar lagi, saya di rumah bir Jerman, menemukan pekerjaan paruh waktu, saya tidak punya waktu lagi. Bukan kamu benar-benar bisa tiba-tiba pergi bekerja di rumah bir. Mengambil piring, berapa banyak uang yang bisa didapat melepaskan pekerjaan kantor? Apa yang kamu pikirkan? Mengajar terlalu nyaman. Mencoba kerja fisik, kombinasi kerja dan istirahat. Baik, ngomong-ngomong, Hulin mencari kamu. Kamu bilang kamu ini, kayu apa yang dia lihat dari kamu? Sandwich tuna tambahkan acar paprika hijau zaitun. Saus Thousand Island dipanaskan, maaf. Anda bisa mengulanginya? Pelayan kalian bagaimana sih? Saya yang tidak jelas atau kamu yang tidak mengerti? Sandwich tuna tambahkan acar. Paprika hijau zaitun, saus Thousand Island dipanaskan. Sekarang bisa dengar jelaskan? Membuat saya bingung. Kenapa pesan makanan saja susah sekali? Halo, apa yang Anda pesan? Sandwich tuna tambahkan acar. Paprika hijau zaitun, saus Thousand Island dipanaskan. Bibi bilang dia mau satu sandwich tuna. Tambahkan acar paprika hijau zaitun. Saus Thousand Island dan dipanaskan, benarkan Bibi? Ya, pelayanan kalian bagaimana sih?
Teh juga tidak dituangkan. Maaf, maaf. Maaf, Tunggu sebentar, Bibi. terima kasih. Sama-sama. Anda orang Shanghai? Bukan saya orang Dongbei Yanji. Saya sudah beberapa tahun di Shanghai. Jika Anda ingin belajar bahasa Shanghai, saya bisa mengajari. Terima kasih. Dia kerja apa? Kamu balas email bilang padanya. Biarkan dia belajar, dengan baik jangan khawatir tentang uang. Bukankah aku sudah bilang padanya, tapi dia tidak mau dengar. Nanti kita bicara saat bertemu Zhenhua. Kapan-kapan ajak Xiao Su makan di rumah. Apa maksudmu? Kami merindukan adikmu. Kalau kalian rindu adikku telepon saja, dia apa hubungannya dengan Su Gensheng? Dari nada bicaramu sepertinya Mei Gui cerita segalanya pada Rose. Ajak dia datang ke rumah untuk ngobrol bersama. Dia punya urusannya sendiri, bukan pengasuh adikku. Juga bukan agen intelijen, kalian tak perlu repot-repot demi sekedar makan malam. Lingkaran pertemanan kalian ini benar-benar melebar sampai Antartika ya. Aku sudah bilang kalian dia bukan pacarku. Apa maksud semua ini? Meski bukan pacar, setidaknya teman. Izinkan kami bertemu dengannya. Baru beberapa hari dia di sini, sudah dapat kerja. Dilatih langsung oleh pelatih Su. Cari kerja paruh waktu bukannya perkara sulit bagi orang sepertinya. Kamu tak perlu mengorek informasi dariku, yang harus kukatakan pasti akan kukatakan. Dan yang tak boleh kukatakan meski kau paksa juga takkan berguna. Memang benar kalian pikir, bisa menyuapku dengan sepiring makanan. Ibu memang terlalu banyak berpikir. Apa maksudmu? Dia ingin aku mengajakmu makan di rumah kami. Sebagai teman, adikku bukan temanku. Bukan ia temanku tapi... Bukan tipe pertemuan formal dengan orang tua. Tapi kamu tetap bertemu orang tuaku kan? Tapi bukan. Hakaran. Huang Zhenhua, apa kamu suka padaku? Halo? Apakah masakan ini sesuai selera? Lihat, kamu hampir tidak menyentuh makanannya. Apakah tidak enak? Bukannya enak. Apa kamu suka padaku? Tentu saja aku suka. Kamu tampan dan berbakat, siapa yang tidak suka? Adikku saja suka padamu, apalagi aku. Bisakah kamu berhenti gelisah? Lihat aku. Apakah rasa suka itu sama seperti saat kamu suka mantanmu? Tidak. Hubungan kita adalah hubungan guru dan murid. Pelatih Su melatih muridnya, hubungan guru dan murid. Baguslah kalau begitu. Apa yang terjadi pada luka di lenganmu? Kamu memperhatikannya. Itu artinya kamu memperhatikanku. Anda sudah datang selama seminggu berturut-turut. Setiap kali memesan makanan selalu memesan banyak sekali. Dan hampir tidak pernah dimakan. Karena saya kesini bukan untuk makan. Kamu berhasil menarik perhatian saya. Tapi juga berhasil membuat saya jengkel. Saya paling benci orang yang menyia-nyiakan makanan. Maaf saya. Bolehkah saya mengajak Anda minum kopi untuk menunjukkan permintaan maaf? Setidaknya beritahu saya nama Anda. Di toko panggil saja saya pelayan. Dan saya harap Anda jangan datang lagi ke toko untuk menyia-nyiakan makanan. Dibanding menyia-nyiakan makanan, saya pikir pria seharusnya tidak menyia-nyiakan waktu, oke? Anda bisa berenang ya? Kita bisa janjian untuk berenang bersama ya? Xiaofang, kamu juga ikut ya? Saya tidak bisa berenang. Anda besar sekali tapi tidak bisa berenang. Bebek darat. Baiklah, kita bisa mengajaknya untuk kegiatan lain, oke? Saya pergi dulu, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai Besok jumpa. jangan sampai terlambat ya, oke?
Mobil sudah datang, saya pergi dulu, Oke. sampai jumpa.